Assalamualaikum Sobat Beriman, kembali lagi di channel Monteza YT. Hari ini kita punya cerita yang luar biasa banget, tentang seorang DJ cantik asal Amerika yang akhirnya memeluk agama Islam. Perjalanan hidupnya penuh dengan inspirasi, dan pastinya bakal membuka wawasan kita semua tentang hidayah dan keajaiban Islam. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan solawat kita, syafaat diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Silakan tulis solawat di kolom komentar, dan mari kita sebarkan kedamaian ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis. Pastikan juga kalian baca deskripsi video, supaya gak ada yang terlewat dan supaya kita bisa sama-sama memahami pesan yang ingin disampaikan. Yuk mari kita mulai. Di sebuah kota besar di Amerika Serikat, di tengah gemerlap kehidupan malam dan hiruk-pikuk dunia hiburan, lahirlah seorang wanita yang kelak akan dikenal oleh banyak orang, Bianca. Sejak kecil, ia sudah mengenal dunia musik dengan sangat dekat. Ayahnya seorang musisi, sementara ibunya adalah seorang penyanyi yang memiliki karir cemerlang di masa mudanya. Musik seolah telah mengalir dalam darahnya, dan Bianca tumbuh dengan latar belakang yang sangat kaya akan seni. Saat remaja, Bianca mulai mengeksplorasi dunia DJ. Ia tak hanya belajar menguasai alat musik, tetapi juga merasakan sentuhan magis dari putaran vinil yang mengalun di klub-klub malam. Tak lama kemudian, bakatnya yang luar biasa mulai terlihat, dan ia pun mulai dikenal di kalangan para pecinta musik. Dunia malam pun menjadi rumah kedua bagi Bianca. Lampu neon yang berkelap-kelip, suara bass yang menggema hingga ke sudut-sudut ruang, serta ribuan pasang mata yang selalu menanti penampilannya, menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Bianca adalah bintang di dunia tersebut, terkenal, kaya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mengenal lebih dekat dirinya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pertunjukan di sebuah klub mewah, Bianca berjalan keluar menuju mobilnya dengan langkah pasti. Suara decitan sepatu hak tinggi yang memantul di sepanjang lorong klub terasa kontras dengan hiruk-pikuk yang ada di luar. Gemerlap lampu kota seakan tak pernah padam, dan setiap detik di kota ini terasa seperti pesta yang tak pernah berakhir. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang semakin besar. Ketika ia melangkah ke mobil, ia melihat sekilas pantulan wajahnya di jendela kaca, wajah cantik yang sering menghiasi cover majalah. Namun di balik senyuman itu, ada sesuatu yang kosong, ada rasa hampa yang mengganggu, meskipun hidupnya penuh dengan segala kemewahan dan kegembiraan duniawi. Bianca menatap langit malam yang gelap, seolah mencari jawaban atas keresahan hatinya. Ia pun teringat akan banyak percakapan yang sering ia dengar. Teman-temannya selalu bicara tentang kesenangan, party, uang, barang-barang mahal, dan popularitas. Tetapi, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa semuanya itu tak cukup. Ia merasa ada yang hilang. Terkadang, saat terjaga di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Apa tujuan hidupku sebenarnya? Bianca bertanya-tanya dalam hati. Ia mulai bertanya-tanya apakah hanya untuk bersenang-senang, mendapatkan uang, atau meraih ketenaran semata. Apakah ini semua yang aku cari? Atau ada sesuatu yang lebih besar, yang belum aku temukan. Perasaan kosong itu semakin mengganggu pikirannya. Di tengah dunia yang penuh dengan kemewahan, ia justru merasa semakin terasing. Bianca pun memutuskan untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia malam, untuk mencari jawaban. Ia pergi ke tempat yang jauh dari hingar-bingar kehidupan kota, ke sebuah daerah yang lebih tenang, di mana ia bisa merenung dan berpikir dengan lebih jernih. Suatu sore, setelah beberapa hari di luar kota, ia duduk di tepi pantai, menatap matahari terbenam yang perlahan menghilang di balik horizon. Suara ombak yang bergulung menenangkan pikirannya. Di saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini kedamaian? Bianca bertanya dalam hati, sambil membiarkan angin laut membelai rambutnya. Saat itu, pikirannya kembali terarah pada pertanyaan yang sudah lama menggelayuti hatinya. Apa makna hidup ini? Suara azan yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan membuatnya terhenyak. Meskipun Bianca tidak mengenal Islam, ada sesuatu dalam suara itu yang menggetarkan hati. Ia merasakan ketenangan yang dalam, sesuatu yang selama ini ia cari, namun tak pernah ia temui di dunia hiburan yang gemerlap. Itu seperti panggilan untuk berhenti sejenak dan merenung, untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada segala yang ia miliki saat ini. Bianca menarik napas dalam-dalam. Keinginan untuk menemukan kedamaian batin semakin kuat dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa jawabannya mungkin bukan ada di dunia yang penuh dengan gemerlap ini. Ada sesuatu yang lebih dari itu.
sesuatu yang lebih dekat dengan kedamaian yang sejati. Namun, perjalanan pencarian ini baru saja dimulai, dan Bianca masih belum tahu kemana ia akan dibawa. Setelah beberapa minggu berlalu, Bianca merasa hatinya semakin gelisah. Ketenangan yang ia temui di pantai seolah mulai memudar, dan ia kembali terjerat oleh kehidupan yang serba gemerlap. Namun, perasaan kosong itu tetap mengganggu, seolah ada ruang dalam dirinya yang belum terisi. Untuk itu, ia kembali melanjutkan pencariannya. Bianca mulai membaca lebih banyak buku tentang berbagai agama dan filosofi hidup. Ia meluangkan waktu berjam-jam di perpustakaan, menyelami tulisan-tulisan tentang Buddhisme, Kristen, dan banyak agama lainnya, masing-masing memberikan pemahaman yang baru. Namun tetap saja ada bagian dari dirinya yang merasa belum menemukan apa yang ia cari. Suatu malam, setelah membaca buku tentang ajaran Buddha, Bianca merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia inginkan. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sebenarnya aku cari? Pikirnya. Di tengah keheningan malam, suara ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari seorang teman lama yang sudah lama tak ia hubungi. Namanya Amir, seorang teman muslim yang ia kenal saat ia sedang mengikuti festival musik di luar negeri beberapa tahun yang lalu. Bianca, aku tahu kamu sedang mencari makna hidup yang lebih dalam. Aku ingin mengajakmu untuk belajar tentang Islam. Kalau kamu terbuka, aku akan bantu menjelaskan sedikit tentang apa yang aku pelajari. Bianca menatap pesan itu dengan penuh keraguan. Ia ingat betul tentang pandangan yang sering ia dengar tentang Islam, pandangan yang seringkali didistorsi media, penuh dengan stereotip dan ketakutan. Islam, dalam benaknya, seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif. Namun, entah mengapa, hati Bianca merasa ada sebuah rasa penasaran yang kuat. Apa salahnya jika aku mencoba? Pikirnya, meski ragu, ia memutuskan untuk membuka hatinya. Mungkin ini jalan yang harus aku coba, gumamnya. Keesokan harinya, Bianca bertemu dengan Amir di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, Amir, yang sudah memeluk Islam sejak lama, menyambutnya dengan senyum hangat. Bianca, terima kasih sudah datang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku percaya bahwa hati kita akan menemukan kedamaian ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Di meja kecil itu, di antara secangkir kopi dan suasana yang tenang, Amir mulai bercerita tentang Islam, tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentang prinsip-prinsip dasar dalam agama ini, dan yang paling penting, tentang kedamaian yang dirasakan oleh banyak orang yang memeluk agama ini. Islam itu tentang pengabdian kepada Tuhan, tapi bukan hanya dalam bentuk ritual. Jelas Amir dengan penuh semangat, Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang adil, penuh kasih, dan menghargai orang lain, keseimbangan antara hidup duniawi dan kehidupan spiritual. Bianca mendengarkan dengan seksama, namun, ia masih merasa ragu. Tapi, aku sering mendengar banyak hal buruk tentang Islam. Banyak orang mengaitkannya dengan kekerasan dan terorisme. Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini benar-benar agama yang mengajarkan kedamaian? Tanyanya. Amir tersenyum sabar. Itu adalah gambaran yang sangat keliru. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan kebencian. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Islam melarang segala bentuk kekerasan tanpa alasan yang sah. Semua orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan itu adalah salah memahami ajaran yang sebenarnya. Bianca terdiam, merenungkan kata-kata Amir. Ia merasa ada sesuatu yang mulai menyentuh hatinya, namun ia merasa perlu lebih banyak waktu untuk memahaminya. Amir pun menyarankan agar Bianca membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam, untuk bisa lebih memahami ajaran Islam. Setelah pertemuan itu, Bianca memutuskan untuk mulai mempelajari Al-Quran. Ia membeli sebuah mushaf terjemahan dan mulai membacanya dengan penuh kesungguhan. Di setiap halaman, ia merasa seperti menemukan petunjuk-petunjuk yang selama ini ia cari. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan dan kasih sayang, tentang hidup yang penuh dengan harapan dan kedamaian, semuanya mulai membuatnya merasa seperti menemukan rumah bagi jiwanya yang selama ini gelisah. Satu ayat yang sangat menyentuh hatinya adalah ayat yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali, Imran ayat 190. Ayat ini seolah memberi Bianca gambaran bahwa kehidupan ini adalah bagian dari perjalanan besar, dan ia harus menemukan kedamaian batin untuk memahami lebih dalam. Subhanallah, ini jawabannya, Bianca berbisik dalam hati, matanya mulai berkaca-kaca. Semua kebingungannya tentang kehidupan, tentang mencari makna, mulai terjawab dengan ayat-ayat ini. Setelah beberapa waktu merenung dan membaca lebih dalam, Bianca memutuskan untuk mengucapkan syahadat.
Ia tahu bahwa langkah ini bukanlah hal yang mudah. Mengubah keyakinan bukanlah keputusan yang ringan, terlebih dengan segala konsekuensi yang harus dihadapinya, terutama dari keluarga dan teman-temannya yang mungkin tidak mengerti. Namun, dengan tekad yang kuat, Bianca merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Di suatu pagi yang cerah, ia berdiri di depan Amir, yang menjadi saksi dari keputusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Dengan suara penuh keyakinan, Bianca mengucapkan kalimat syahadat pertama dalam hidupnya. Amir tersenyum dengan penuh haru. Selamat datang di Islam, Bianca. Semoga Allah memberkahi perjalananmu. Keputusan Bianca untuk memeluk Islam tentu bukanlah tanpa tantangan. Ketika ia memberitahukan keluarga dan teman-temannya tentang perubahannya, banyak yang merasa terkejut dan khawatir. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya ibunya. Matanya penuh kebingungan. Kenapa harus Islam? Bianca memandang ibunya dengan penuh rasa hormat. Ibu, saya tahu ini berat, tapi saya merasa ini adalah keputusan yang terbaik untuk hidup saya. Islam mengajarkan saya tentang kedamaian, kasih sayang, dan keadilan yang tidak saya temukan di tempat lain. Walaupun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, Bianca merasa hatinya semakin kuat. Dengan dukungan dari beberapa teman muslim yang ia temui, serta doa dan keyakinan yang semakin mendalam, ia melangkah maju, siap menjalani kehidupan barunya. Setelah mengucapkan syahadat dan memeluk Islam, Bianca merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Kehidupan lamanya yang penuh dengan kemewahan, ketenaran, dan gemerlap dunia malam kini terasa jauh dan tidak lagi menarik. Ia mulai merasa bahwa segala kemeriahan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya, kehidupan yang penuh dengan pesta, alkohol, dan keramaian, hanya meninggalkan kekosongan yang semakin dalam. Pada malam-malam pertama setelah ia memeluk Islam, Bianca merasa ada kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Ia berhenti menghadiri klub-klub malam yang dulu selalu penuh dengan sorak-sorai dan gemerlap lampu neon. Di tempat-tempat itu, ia dulu merasa seperti seorang ratu, dikelilingi banyak orang, terkenal, dan diberi segalanya yang dunia ini tawarkan. Namun, sekarang, semuanya terasa kosong dan tidak lagi sesuai dengan tujuan hidupnya. Di rumahnya yang kini lebih sederhana, Bianca menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran dan merenung. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Meskipun ia tahu perjalanannya baru saja dimulai, setiap ayat yang dibaca membuatnya semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Namun, perubahan terbesar yang dirasakannya adalah saat ia mulai mengenakan hijab. Awalnya, seperti banyak wanita yang baru memeluk Islam, Bianca merasa cemas dan ragu. Ia berdiri di depan cermin, memegang hijab pertama yang ia beli. Apakah aku siap? Tanyanya pada dirinya sendiri. Rasa khawatir tentang bagaimana orang lain akan melihatnya, terutama teman-teman lamanya, sempat membuatnya bimbang. Tetapi, setelah sejenak merenung dan membaca doa, Bianca merasa hatinya diberi ketenangan. Hijab bukan sekadar penutup kepala, ia menyadari, tetapi simbol dari ketaatan dan perlindungan diri di hadapan Allah. Dalam pandangannya, hijab bukanlah penghalang, melainkan kebebasan, bebas dari penilaian dunia. Bebas dari tekanan untuk tampil sesuai dengan standar yang ditetapkan orang lain. Dengan penuh keyakinan, Bianca mengenakan hijabnya untuk pertama kalinya. Ketika ia keluar dari rumah, ada rasa kebanggaan yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa dilindungi dan dihormati dengan identitas barunya. Aku merasa lebih damai, pikirnya, dengan senyum yang lebar di wajahnya. Hijab ini bukanlah beban, melainkan bagian dari perjalanan spiritualnya yang semakin kuat. Kehidupan Bianca semakin berubah. Dari seorang DJ yang dikenal di dunia malam, ia mulai fokus pada musik yang lebih positif. Ia mulai menciptakan musik yang tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi yang bisa memberikan ketenangan dan menginspirasi orang lain. Musik elektronik yang dulu ia ciptakan dengan tema-tema pesta kini diganti dengan melodi yang lebih mendalam, yang mencerminkan kedamaian dan spiritualitas. Setiap nada yang ia ciptakan terasa seperti doa, dan setiap ketukan beat yang ia pilih kini penuh dengan makna. Tak hanya itu, Bianca merasa terdorong untuk berbagi pengalamannya dengan orang lain. Di tengah perkembangan teknologi, ia mulai aktif di media sosial, menggunakan platform yang dulu menjadi sarana untuk tampil dan mengukir ketenaran. Kini ia menggunakan media sosial untuk berdakwah. Ia menceritakan perjalanan spiritualnya, tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam, dan bagaimana keyakinannya telah mengubah hidupnya secara drastis. Melalui unggahan-unggahan di Instagram, TikTok, dan YouTube, Bianca mulai berbagi tentang makna hijab, tentang kebaikan Islam, dan tentang perjalanan spiritualnya. Ia berbicara dengan tulus, mengajak orang untuk melihat Islam dengan lebih mendalam,
tanpa prasangka dan stereotip yang seringkali dibangun media. Saya dulu hidup dalam kebingungan dan kekosongan. Tapi sekarang, saya merasa diberi cahaya. Islam memberikan saya kedamaian yang tak pernah saya temui di dunia ini. Tulisnya dalam salah satu caption di Instagram. Kisah Bianca pun segera menarik perhatian banyak orang. Mereka yang sedang mencari makna hidup, yang merasa kosong atau terasing, mulai terinspirasi oleh perubahan yang ia alami. Banyak orang yang menghubunginya, mengucapkan terima kasih, dan bertanya lebih banyak tentang Islam. Bianca pun menjadi sosok yang sering diundang dalam berbagai podcast dan acara dakwah, untuk berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada mereka yang tengah mencari kebenaran. Suatu hari, seorang wanita muda mengirimkan pesan kepada Bianca melalui Instagram, menulis, "Terima kasih, Kak Bianca. Saya dulu merasa tak ada harapan dalam hidup saya. Tapi setelah mendengar cerita dan melihat perubahan yang kakak alami, saya merasa terinspirasi untuk mencari Islam. Saya ingin belajar lebih banyak." Pesan seperti ini membuat hati Bianca semakin tenang. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan cahaya bagi orang lain yang juga sedang mencari jalan. Melihat bagaimana kisah hidupnya bisa menginspirasi banyak orang, ia semakin yakin bahwa inilah panggilan hidupnya, untuk berbagi rahmat dan kedamaian yang telah ia temukan melalui Islam. Namun, meskipun ia sudah merasa lebih tenang, hidup sebagai seorang muslimah yang aktif di media sosial bukanlah tanpa tantangan. Banyak orang yang masih meragukan niatnya, atau bahkan mengecam perubahan yang ia lakukan. Beberapa teman lamanya ada yang mengirimkan pesan sindiran, atau bahkan mempertanyakan keputusannya. Tapi Bianca tidak peduli. Ia tahu, ini adalah jalan yang sudah dipilihnya, dan meskipun tantangan datang, ia tetap teguh. Suatu malam, setelah mengunggah sebuah video dakwah tentang makna sholat dan pentingnya berdoa, Bianca duduk di ruang tamunya, menatap layar ponsel yang penuh dengan komentar. Beberapa komentar datang dengan pujian, beberapa lagi dengan pertanyaan dan rasa penasaran. Tetapi ada satu komentar yang menarik perhatiannya. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin dengan keputusanmu? Bukankah itu terlalu besar untuk dilakukan begitu saja?" Bianca membalas komentar itu dengan tenang. "Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya yakin ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Saya menemukan kedamaian dalam Islam, dan setiap langkah yang saya ambil sekarang adalah langkah menuju ketenangan yang sejati. Jika kalian penasaran, carilah jawabannya dengan hati yang terbuka." Mengetahui bahwa kisah hidupnya memberi pengaruh pada orang lain, Bianca merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Ada banyak yang masih perlu ia pelajari, banyak yang harus ia bagikan, dan banyak yang harus ia alami sebagai seorang muslimah. Namun, satu hal yang pasti, Bianca kini merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dan dengan tujuan hidup yang sejati. Setelah beberapa tahun menjalani perjalanan spiritual yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran, kehidupan Bianca kini memasuki babak baru yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Setelah menemukan ketenangan dalam Islam, dan aktif berbagi pengalaman serta berdakwah melalui media sosial, Bianca merasa hidupnya semakin lengkap. Namun, ada satu hal lagi yang ia impikan, membangun keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan keberkahan. Suatu hari, dalam salah satu acara dakwah yang ia hadiri, Bianca bertemu dengan seorang pria muslim asal Malaysia. Namanya Muhammad. Ia seorang pengusaha sukses yang juga sangat aktif dalam kegiatan dakwah. Pertemuan pertama mereka cukup sederhana, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang Islam, tentang kehidupan, dan tentang bagaimana kedamaian bisa ditemukan dalam setiap aspek kehidupan jika kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Muhammad bukanlah pria yang hanya tampak sukses di luar, tetapi ia juga sangat menghargai nilai-nilai spiritual. Ia sangat menekankan pentingnya saling menghormati, saling mendukung dalam membangun kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bianca merasa ada ketenangan yang luar biasa setiap kali berbicara dengannya. Ia merasakan bahwa Muhammad adalah seseorang yang tidak hanya mengerti tentang dunia material, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan spiritual. Setelah beberapa waktu berkenalan, perasaan itu pun tumbuh menjadi sebuah hubungan yang lebih serius. Mereka saling berbagi cerita tentang bagaimana mereka menemukan Islam, tentang perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, dan tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup berdasarkan ajaran agama. Bianca pun merasa semakin yakin bahwa Muhammad adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu hari yang indah, di tengah suasana yang penuh dengan doa dan berkah, Muhammad melamar Bianca. "Bianca," katanya dengan lembut, "saya ingin menjadi pendamping hidupmu, untuk bersama-sama membangun keluarga yang penuh dengan kebaikan, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah.
apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidup saya? Bianca, yang merasa hatinya penuh dengan rasa syukur dan bahagia, tanpa ragu menganggukkan kepala. Ya, saya bersedia. Insya Allah, kita akan menjalani kehidupan ini bersama dengan penuh cinta, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah. Mereka pun menikah dengan penuh kebahagiaan. Upacara pernikahan mereka tidak hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekat, tetapi juga oleh orang-orang yang telah mengikuti perjalanan spiritual Bianca. Momen tersebut terasa begitu sakral dan penuh makna, karena mereka menikah bukan hanya karena cinta duniawi, tetapi juga karena cinta mereka kepada Allah dan niat untuk saling mendukung dalam menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Setelah menikah, Bianca dan Muhammad memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka berdua sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka selalu berusaha menjaga hubungan mereka dengan Allah, dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan selalu berusaha untuk menjadi pasangan yang saling mendukung dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Mereka juga mulai mendirikan usaha bersama yang tidak hanya menguntungkan dari segi materi, tetapi juga bermanfaat bagi umat. Bisnis mereka berfokus pada produk halal, dan mereka berusaha untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, sembari selalu mengingat pentingnya keberkahan dalam setiap usaha. Bianca yang kini semakin dalam mempelajari ilmu Islam, merasa bahwa keberkahan dalam hidup itu bukan hanya datang dari kesuksesan duniawi, tetapi juga dari niat baik dan ketulusan hati dalam mengikuti ajaran agama. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, penuh dengan kebahagiaan. Mereka selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam setiap keputusan yang mereka buat. Bianca merasa bahwa dalam pernikahan ini, ia menemukan keseimbangan yang ia cari selama ini, antara dunia dan akhirat. Bianca juga merasa sangat beruntung bisa menikah dengan Muhammad, yang tidak hanya memahami dan mendukung perjalanan spiritualnya, tetapi juga menjadi pendamping yang sangat perhatian. Mereka bersama-sama mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islam yang luhur. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu menghargai keberagaman, untuk hidup dengan prinsip keadilan dan kasih sayang, serta untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Kini, Bianca bukan hanya dikenal sebagai seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dalam Islam, tetapi juga sebagai seorang istri, ibu, dan wanita yang terus berbagi kebaikan. Ia aktif mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang di sekitarnya dan berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia bertekad untuk terus belajar, tumbuh, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Setiap hari, Bianca merasa semakin dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa hidup ini adalah ujian, dan setiap langkah yang ia ambil adalah untuk mendapatkan ridha-Nya. Kehidupan bersama Muhammad, yang penuh dengan cinta dan keberkahan, adalah anugerah terbesar yang ia terima, dan ia bersyukur setiap hari atas segala yang telah Allah beri. Di tengah kebahagiaan ini, Bianca selalu ingat bahwa segala yang ia miliki adalah karunia dari Allah. Ia tidak pernah berhenti untuk bersyukur dan berdoa agar kehidupan mereka selalu diberkahi. Ya Allah, semoga kami selalu dalam lindungan-Mu, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari segala godaan yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Doa Bianca setiap malam sebelum tidur, sambil memandang wajah Muhammad yang sedang tertidur dengan damai di sampingnya. Kehidupan Bianca kini telah menemukan kedamaian sejati, dan ia tahu bahwa segala yang ia lalui, baik suka maupun duka, telah membawa ia ke jalan yang penuh dengan berkah. Bersama suami tercinta dan anak-anak mereka, Bianca merasa bahwa hidupnya kini benar-benar penuh dengan cinta, kedamaian, dan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.